Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan, saya Muhammad Pasha Abdul Hadi dengan NIM 23 garis miring 518382 garis miring KT garis miring 10320. Saya Muhammad Arka Fildi Rahman dengan NIM 23 garis miring 517185 garis miring KT garis miring 10282. Baik, saya Muhammad Rafli Akbar dengan NIM 23 garis miring 514062 garis miring KT garis miring 10203. Saya Tiara Ardelia dengan NIM 23520 337 KT garis miring 10357. Baik, nama saya Nadia Hapsari dengan NIM 23520 774 garis miring KT garis miring 10369. Terima kasih. Baik, saya izin mengambil alih. Eh, Pertama-tama perkenalkan saya membuka sesi presentasi identifikasi hama dan penyakit dari tanaman-tanaman di sekitar UGM. Di sesi presentasi ini kami akan membahas tiga tanaman yang telah kami amati berserta dengan gangguan dan penyakit yang menyerangnya. Tanaman pertama yaitu adalah tanaman Asoka atau Ixora javanica. Dapat kita lihat di pojok kiri bagan terdapat gambar serangan kutu sisik atau Coccus hesperidum. Nah, dapat kita lihat pada tangkai batang Ixora javanica terdapat tonjolan-tonjolan berwarna coklat dan kehitaman. Tonjolan-tonjolan ini jika kita ambil kemudian kita pencet isinya akan berisi cairan. Nah, beberapa gejala dari serangan kutu sisik ini adalah daun yang menggulung, kemudian terdapat banyak semut yang mengerumun pada titik-titik terdapatnya si kutu, kemudian yang terakhir adalah terdapat bercak-bercak hitam pada daun. Untuk pembahasan lebih mendalamnya, jadi si kutu sisik ini dia itu bisa menghasilkan madu. Nah, madunya ini akan mengundang si semut ini karena si semut ini butuh sumber makanan ya. Jadi dia akan datang ke situ kemudian melindungi kutunya. Ini merupakan salah satu ciri yang bisa menandakan bahwa tanaman ini terserang oleh kutu gitulah. Nah, kemudian si kutu ini kan menyerap sumber-sumber sari-sari makanan dari si Ixora javanica. Maka salah satu contoh kekurangan nutrisinya itu nanti hasilnya adalah si daun akan mengalami penggulungan karena kekurangan bahan organik untuk tumbuh. Jadi tumbuhnya tidak maksimal gitu. Kemudian si kutu ini dapat terserang oleh yang namanya jamur jelaga. Jamur jelaga ini nanti akan membuat bagian-bagian daunnya itu menghitam. Nah, kemudian serangan dari jamur jelaga ini dapat berdampak lebih parah daripada si kutu sisik itu sendiri karena keberadaan jamur jelaga ini akan menghambat pertumbuhan si soka dan saat dewasa itu pertumbuhannya tidak akan maksimal dan akan malah menjadi kerdil. Kemudian hasil dari serangan kutu sisik yang parah dapat menyebabkan defoliasi atau pengguguran daun. Nah, selanjutnya akan dilanjutkan oleh Mbak Aya. Silakan Mbak Aya.
Mbak Aya, mic-nya masih ke mute. Ya, maaf. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Di sini saya akan melanjutkan penjelasan dari Pasa, yaitu tentang hama soka. Beberapa langkah pengendalian yang dapat dilakukan itu adalah menggunakan musuh alaminya, yaitu seperti tawon parasit, lalat parasit, dan kumbang kepik atau Rhizobius lopante. Ada pula fungi entomopatogenik Verticillium lencani dan Nematoda Steinernema filiae yang cocok pada kondisi kelembapan tinggi dan juga penyemprotan organik seperti minyak atau ekstrak nabati. Ada pula tindakan pencegahan yang dapat dilakukan itu sesuai dengan sesuai dengan tindakan pencegahan. Tindakan pencegahan yang lainnya itu ada pertama, pastikan kita tuh telah mengamankan semua bahan-bahan tanaman dari kutu-kutu sebelumnya yang membawanya ke rumah kaca atau lahan. Yang kedua, kita memantau kebun secara teratur untuk mencari tanda-tanda kehadiran kutu dan kemudian buanglah jika jumlahnya itu sedikit. Kemudian kalau udah terserang parah itu daunnya dibakar dan ranting-rantingnya juga dibakar. Kemudian pangkas pohon secukupnya untuk meningkatkan aerasi atau penganginan di dalam kanopi sehingga tercipta kondisi yang tidak menyenangkan bagi kutu. Jadi kutunya itu bisa mati atau pergi sendiri gitu. Kemudian tempatkan penghalang atau perangkat di sekitar batang dan dahan untuk menghalangi semut yang ingin mendapatkan makanan dari kutu. Kemudian yang terakhir, jangan menggunakan insektisida spektrum luas karena dapat mempengaruhi serangga-serangga itu menguntungkan tapi merugikan pohon inang tersebut. Sekian yang dapat saya sampaikan. Kemudian pembahasan selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya. Terima kasih. Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya pada presentasi kali ini. Pada kesempatan ini, saya akan menjelaskan tentang gangguan gulma. Pada gangguan gulma, kita mengidentifikasi dari pohon mengkudu atau Morinda citrifolia. Eh, Gangguan gulma ini sering dianggap mengganggu dan merugikan pada tanaman utama yang jika dibiarkan tumbuh akan mengakibatkan pertumbuhan tanaman utama terhambat dan menurunkan produktivitas tanaman inangnya. Eh, pada pohon ini, pada pohon yang kita identifikasi ini, yang merupakan mengkudu ini, terdapat benalu. Eh, Benalu ini merupakan termasuk parasitisme yang memiliki akar hisap dan mampu menghisap sari makanan dari tumbuhan yang ditumpanginya. Pada kali ini, tumbuhan yang ditumpanginya itu merupakan pohon mengkudu. Dengan demikian, tumbuhan inangnya akan kehilangan nutrisi dan akhirnya mati. Benalu ini biasanya tumbuh dengan perantara burung, yang mana apabila buah yang ada pada benalu ini dimakan oleh burung dan biji-biji yang dikeluarkan dari burung ini akan menjadi tanaman baru kembali. Si benalu ini mengalami fotosintesis yang berarti membutuhkan matahari. Jadi dia tumbuh di atas tanaman inangnya dapat menyebabkan tanaman inang tersebut tertutupi oleh benalu dan akhirnya mati. Gejala dari suatu tanaman bila terdapat benalu, yang pertama itu adalah
kurangnya pertumbuhan inang, bahkan matinya seluruh pohon. Baik, sekian dari presentasi saya. Materi selanjutnya mungkin bisa dijelaskan oleh teman saya. Terima kasih. Eh, Baik, gangguan biotik selanjutnya adalah gangguan biotik patogen berupa jamur yang bernama jamur Ganoderma palantum. Pada kali ini jamur ini berada pada pohon sonokeling atau Dalbergia latifolia yang berada di Wisdom Park UGM. Ganoderma palantum adalah jamur patogen yang dapat merusak akar serta batang dari pohon inangnya. Berikut merupakan penjelasan mengenai gangguan dari jamur Ganoderma palantum. Yang pertama adalah pengidentifikasian dari Ganoderma palantum itu sendiri. Ganoderma palantum merupakan jamur patogen yang termasuk dalam kelompok Basidiomycota. Jamur ini memiliki struktur berbentuk cakram yang berbentuk hampir setengah lingkaran, yang biasanya muncul di dekat permukaan tanah atau berada di bagian bawah dari pohon itu sendiri. Yang kedua adalah dampak dari jamur ini terhadap tumbuhan inangnya. Ganoderma palantum menyerang akar serta batang dari pohon inangnya yang pada kali ini adalah sonokeling, sehingga dapat menyebabkan pembusukan jaringan kayu serta berkurangnya produktivitas dari pohon itu sendiri. Dan yang terakhir ada kerusakan serius yang dapat mengakibatkan kematian dari pohon inangnya. Kemudian gejala dan gangguan dari jamur ini adalah jamur ini mungkin sulit dikenali karena warnanya yang umum seperti jenis-jenis jamur lainnya. Selanjutnya adalah gejala yang biasanya muncul ketika infeksi sudah parah, termasuk pembusukan batang dan akar serta penurunan pertumbuhan pohon. Yang terakhir, jamur ini seringkali terlihat sebagai cincin merah kecoklatan pada batang pohon, pada bagian bawah batang pohon. Pemaparan selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Baik, saya akan menjelaskan penjelasan yang lebih rinci dari Mas Arka. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang penyebab. Penyebab munculnya jamur Ganoderma palanatum ini yaitu menyebar melalui spora yang terbawa angin atau air. Spora jamur akan menempel pada kulit kayu atau akar sonokeling yang terluka. Setelah menempel, spora akan berkecambah dan membentuk miselium yang akan menyerang jaringan tanaman. Lalu untuk pencegahan penyakit Ganoderma pada pohon dapat dilakukan dengan cara berikut. Yang pertama yaitu menjaga kebersihan lingkungan sekitar tanaman. Yang kedua yaitu melakukan pemangkasan ranting atau cabang yang rusak. Yang ketiga yaitu memberikan pupuk yang cukup dan seimbang. Dan yang terakhir yaitu melakukan pemupukan dengan kapur dolomit untuk meningkatkan pH tanah. Lalu untuk selanjutnya, untuk pengendalian penyakit Ganoderma pada pohon dapat dilakukan dengan cara berikut. Yang pertama yaitu membersihkan dan membuang bagian tanaman yang terserang. Yang kedua yaitu membakar atau mengubur bagian tanaman yang terserang. Yang ketiga yaitu menyuntikkan fungisida ke dalam bagian tanaman yang terserang. Lalu untuk cara pengobatan penyakit Ganoderma pada pohon dapat dilakukan dengan cara berikut. Yang pertama memberikan fungisida yang mengandung bahan aktif carbendazim, benomil atau triforin. Yang kedua yaitu melakukan inokulasi dengan jamur Trichoderma. Lalu yang terakhir, pada penyakit Ganoderma pada sonokeling dapat menyebabkan kematian tanaman jika tidak ditangani oleh segera. Oleh karena itu, penting untuk melakukan pencegahan dan pengendalian penyakit ini secara tepat. Baik, sekian presentasi infografis pada kelompok kami, yaitu PKH C11. Mohon maaf apabila kami memiliki banyak kekurangan atau kesalahan. Saya tutup. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.